Selamat datang di channel Selima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode SAO berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi calon karyawan pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework kode Igniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk databasenya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam aplikasi. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username dan passwordnya salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus sesi login dan memunculkan notifikasi Anda berhasil logout. Nah, untuk passwordnya sendiri sudah menggunakan enkripsi SSH1, jadi aman. Setelah kita berhasil login, terdapat 4 menu yang dapat kita operasikan. Yang pertama ada menu data kriteria, kemudian ada menu data alternatif, kemudian ada menu pencarian keputusan, dan yang terakhir ada menu riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada tambah data, kemudian ada edit data, dan yang terakhir ada hapus data. Dalam studi kasus kali ini, kita pakai 5 kriteria dengan semuanya bertipe benefit. Untuk menambah data kriteria baru, kita bisa isi form yang telah disediakan. Jadi contoh di sini, kode terakhirnya adalah K5, berarti kode berikutnya adalah K6. Kemudian nama kriterianya, kemudian label kriterianya, kita bisa isi benefit atau cost. Kemudian bobot kriterianya. Setelah itu kita bisa klik tombol tambah data. Kemudian jika kita ingin mengedit data kriterianya, kita bisa klik tombol edit yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita bisa update data yang ingin kita rubah. Jadi contoh di sini, misalnya labelnya mau diganti cost. Kita tinggal isi data baru, kemudian kita bisa klik tombol simpan perubahan. Maka data akan otomatis diupdate. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data kriterianya, kita bisa klik tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Konfirmasi tindakan kita, lalu data akan otomatis dihapus. Nah, untuk setting data kriterianya, kita harus memastikan bobot kriteria ini ketika dijumlahkan nilainya tidak lebih dari 1. Jadi contoh di sini 0,25 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,15. Ini ketika dijumlahkan nilainya 1. Begitu. Jadi misalnya ketika kita punya kriteria baru di sini misal K6. Ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1,1. Berarti harus ada yang di-adjust dari kriteria sebelumnya. Misal di sini kita akan meng-adjust K2-nya. Nah, jadi ini 0,1, kemudian simpan dan data akan otomatis diperbarui. Kemudian kita bisa hitung lagi. Nah, ini kan ketika dijumlahkan hasilnya sudah 1. Jadi untuk bobot kriteria di sini itu nilainya tidak boleh lebih dari 1. Selanjutnya, setelah kita men-setting data kriterianya, kita bisa atur data alternatifnya. Data alternatif adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam studi kasus kali ini, data alternatifnya adalah data pelamar dengan isi kode, nama, nomor telepon, alamat, dan yang terakhir ada penilaian alternatif terhadap kriteria.
Kemudian jika kita ingin menambahkan data alternatif, kita bisa klik tombol tambah data. Kemudian kita bisa isi form tambah datanya. Jadi contoh di sini kita lihat dulu kode terakhirnya berapa. Kode terakhirnya adalah P25, berarti kode berikutnya adalah P26. Kemudian nama karyawannya kita bisa random dulu. Kemudian nomor teleponnya juga kita bisa random dulu. Terakhir alamatnya kita bisa random dulu juga. Nah, kemudian kita harus melakukan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, untuk penilaian kriteria di sini kita menggunakan skala ordinal dengan format 1 sampai 4, mulai dari kurang sampai dengan sangat baik untuk subkriterianya. Jadi contoh di sini kemampuan teknis kita nilai baik, komunikasinya baik, pengalamannya misal kurang, kedisiplinannya cukup, kerja timnya baik. Selanjutnya kita klik tombol simpan, maka data akan otomatis masuk ke tabel data alternatif. Nah, di sini kenapa baris data alternatifnya ini ada 5? Karena dalam sistem ini data alternatif tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada sistem. Jadi contoh, kenapa ini 5? Karena data kriteria kita ya di sini ada 5. Misal kita punya 6 kriteria, maka ketika kita tambah data, kita harus menilai 6 kriteria. Jadi nanti di sini barisnya ada 6, atau misal kita hanya punya 4 kriteria, maka nanti baris alternatifnya ini hanya ada 4, seperti itu. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit data penilaian alternatifnya, kita bisa pilih tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Jadi contoh, kita ingin mengedit penilaian kriteria 2 pada pelamar 1, maka kita klik tombol aksi edit yang ada di sini. Kemudian kita perbarui nilai kriterianya. Selanjutnya kita klik tombol simpan perubahan, maka data akan otomatis diperbarui. Berikutnya, jika kita ingin menghapus data alternatifnya, kita bisa klik tombol hapus yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kenapa ketika kita klik tombol hapus, itu data keseluruhan pelamar akan otomatis dihapus. Karena sekali lagi, data alternatif ini tidak dapat berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada dalam sistem. Jadi kalau ternyata kita hapus 1, berarti kan dia cuma ada 4 penilaian nih. Nah, itu kita tidak bisa tuh adjust tambahan susulan. Maka dari itu diputuskan ketika dihapus, mau diklik yang manapun, maka data yang ditarget atau pelamar yang ditarget itu akan otomatis terhapus semua. Jika admin atau pengguna sedang ingin mengupdate data atau menghapus keseluruhan data, ini tidak perlu diklik satu persatu. Kita bisa langsung ngejat run git, maka data akan otomatis dikosongkan. Berikutnya, kita juga tidak perlu tambah data karyawannya satu persatu. Kita bisa pilih opsi upload data, kemudian kita pilih Excel yang telah kita modifikasi sesuai dengan bentuk tabel data alternatifnya. Selanjutnya kita klik tombol upload, maka data akan otomatis disimpan dalam tabel data alternatif. Nah, Excelnya kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi terdapat kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriteria. Nah, di sini kan ada 5 penilaian nih. Misalnya ternyata kita punya 6 atau 7 kriteria. Nah, itu kita tinggal tambahkan aja penilaiannya pada kolom-kolom berikutnya. Jadi mau kita punya 50 kriteria sekalipun, ya kita tinggal tambahkan di kolom berikutnya.
sesuai dengan studi kasus atau kondisi lapangan kalian. Kita juga bisa tambahkan data alternatif sebanyak apapun yang kita mau, sesuai dengan kondisi lapangan dan kondisi studi kasus kalian. Selanjutnya, kita masuk ke menu utama dari aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Pencarian keputusan dalam aplikasi ini dilakukan dengan metode SAO. Hasil seleksi ditampilkan dengan format perankingan dengan nilai skor akhir sebagai dasar perankingan. Terdapat juga fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Di menu ini pun juga terdapat panel yang berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan seleksi dengan metode SAO. Mulai dari data kriterianya, data alternatif, sampai dengan skor akhir. Dan yang terakhir ada di perankingan. Selanjutnya, jika kita klik simpan tadi, maka kita akan masuk ke menu terakhir dari aplikasi ini, yaitu menu riwayat keputusan. Nah, menu riwayat keputusan sendiri adalah menu yang digunakan admin untuk melihat hasil seleksi sebelumnya yang telah disimpan saat melakukan aktivitas pencarian keputusan. Jadi kalau kita hanya melakukan aktivitas pencarian keputusan tanpa mengklik simpan hasil, maka data tidak akan dikirim ke menu riwayat keputusan. Kurang lebih seperti itu demo aplikasi kali ini. Kelebihan aplikasi ini adalah sistemnya sudah modular dan dinamis. Kalian bisa tambahkan data kriteria sebanyak apapun yang kalian mau. Kalian juga bisa tambahkan data alternatif sebanyak apapun yang kalian mau, tergantung dari kondisi lapangan atau studi kasus kalian. Coding yang dibangun pun juga sudah clean, bisa dilihat sendiri di sini. Nah ini, aduh. Bentar. Nah, itu tadi ada sedikit error karena kemarin coba untuk membangun sedikit script, tapi yang jelas di sini sudah dilihat lagi kalau sudah tidak ada error sama sekali. Jadi codingannya pun sudah clean. Ketika kalian menambahkan data kriteria atau data alternatif sebanyak apapun, ini sistem bisa mengeksekusinya dengan sangat cepat. Karena sekali lagi codingannya pun sudah clean, sehingga proses perhitungan atau pencarian keputusannya bisa dilakukan dengan maksimal oleh sistem. Codingannya pun juga sudah dibangun dengan format modular. Jadi kalian bisa modifikasi sesuai dengan studi kasus atau kondisi kalian, tergantung preferensi dari kalian sendiri. Terakhir, aplikasi ini juga sudah ditambahkan file Docker. Jadi untuk yang terbiasa bermain dengan Docker, kalian tinggal Docker Compose up, kemudian kalian tinggal import database-nya, maka aplikasi sudah bisa digunakan. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi ini sendiri adalah tampilannya masih kurang, mobile-nya itu masih kurang rapi karena meskipun ini sudah dibangun dengan responsif, tapi ini dibangun based on web, jadi kita tidak terlalu memperhatikan untuk tampilan mobilenya. Kemudian, flow dari pengolahan data di aplikasi ini juga masih sistematis. Misal, ketika kalian tambahkan data kriteria baru di sini, kalian harus memikirkan betul-betul bobot dari tiap kriterianya, dan ketika dijumlahkan,
itu tidak boleh lebih dari 1. Kemudian pada data alternatifnya sendiri, kalian juga harus memastikan, misal di sini contohnya kita punya 6 kriteria atau 7 kriteria, sedangkan di data alternatifnya kita hanya punya 5 penilaian kriteria. Nah, ini kalian harus truncate. Kemudian kalian harus modifikasi Excel-nya sesuai dengan data kriteria terbaru yang kalian punya. Kemudian baru kalian upload lagi seperti itu, atau kalau mau ditambahkan satu persatu juga bisa. Kekurangan aplikasi ini didasari karena kita menggunakan algoritma, jadi semua flow-nya itu harus sistematis. Namun tenang aja, semua kekurangan ini bisa diatasi, tinggal kalian order aja versi customnya ke aku. Nah, ini adalah versi base modelnya. Jadi kalau kalian ingin mengubah tampilannya, atau kalian ingin menambahkan fitur, atau kalian ingin filtering di sini ya berdasarkan apa namanya, misalnya kalian ingin penilaiannya itu lebih subjektif lagi gitu, nggak pakai skala ordinal 1 sampai 4, itu bisa. Tinggal WA aja, linknya ada di deskripsi. Sekian demo kali ini, D5 Code pamit.